Hello everyone, welcome back to Romi Ozi. Untuk video kali ini kita akan belajar ACL ya, Account Audit Command Language. Ini salah satu tools yang bisa kita gunakan untuk mengaudit digital audit ya. Ini termasuk dalam CAT software. Nah, ini dia. Ini di ACL Audit bagi yang masih belum paham. Oke, ini dia. Apakah ya ACL Audit dikenal sebagai ini adalah software untuk e-audit atau electronic audit. ACL Audit awalnya singkatan dari ini ya, Audit Command Language, sebuah software yang dirancang untuk e-audit dan audit digital. Data analysis untuk audit internal, external compliance, dan continuous monitoring terhadap data transaksi. Jadi fungsi utamanya adalah kita nanti akan menganalisis data, mendeteksi anomali, mendeteksi kecurangan atau fraud detection, kemudian melakukan audit trail otomatis, jejak digital siapa saja yang melakukannya, gitu ya. Jadi sangat berguna untuk melakukan semacam mendeteksi fraud ya, fraud detections. Kita bisa menganalisis data ya dari berbagai sumber, entah itu Excel, database, CSV, atau ERP ya. Oke, ini adalah software yang kita gunakan. Ini versi 9. Ini sebenarnya ini aplikasi yang sangat tua. Ya, tidak tua, terlalu tua. Jadi juga ini tidak ada pembaruan lagi. Mungkin ada, tapi yang ini yang versi yang ini ya, ada perubahan. Nanti kita bahas soal itu ya. Ini dia help. Kalau kita klik ke sini, kita akan mengetahui ini tahun 2000 ini dia. Kita perbesar. Nah, ini 2000 ini dia, 2006 ya. 1986 sampai 2006. 2006 nih. Mulai SCL mulai populer ya. Setelah itu tidak ada lagi update lagi ya. Tapi di beberapa universitas atau beberapa lembaga pelatihan tetap melatih ini ya, memakai ya. Walaupun sebenarnya kita juga bisa melakukannya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi query seperti MS Access, seperti SQL, MySQL, seperti itu. Tapi ini adalah tools yang dikembangkan khusus untuk itu ya. Oke, without further ado, kita langsung yang sesuai topik ya, bahwa kita ingin trik nih. Bagaimana cara import MySQL? Kenapa ini disebut trik? Karena untuk ECL ini tidak ada punya fasilitas untuk bisa import langsung dari MySQL ya. Jadi kita harus sedikit trik ya untuk bisa mengimport file dari sana, database dari sana, kemudian kita melakukan analisis. Oke, kita coba ya. Ini adalah ininya, kita buat project dulu ya. Ini ECL-nya, kita buat project dengan new project. Ini dia, new project. Kemudian kita taruh ya di ACL data. Nah, ini ada di sini. Di D, kemudian kalian buat folder baru ACL data. Ini project filenya kita sebut dengan penjualan ya. Penjualan. Karena ini yang mau kita analisis adalah penjualan. Nanti ada lagi nanti AR, AP, account payable, account receivable ya. Ini database penjualan nih. Jadi kita save. Sudah. Kemudian ini secara default dia akan nanya data definition. Jadi kalau kita pakai ACL, kita akan selalu berhubungan dengan database karena di sanalah data-data atau data-data transaksi yang nanti kita analisis. Makanya cuma masalahnya adalah berbagai perusahaan akan menggunakan database yang berbeda. Nah, disitulah kita kemampuan dari ACL ya untuk bisa mendapatkan data-data dari berbagai database tadi. Cuma permasalahannya kalau dipakai SQL yang versi 9 ini, jadi database-nya yang 2006 masalahnya ini. Database-nya masih yang database lama. Misalnya MS Access, tidak bisa MS Access yang baru ya. Ini MS Access yang lama itu MDB. Yang baru kan ACDB ya. Kalau yang baru kan ini nih. Kalau kita buka MS Access, kemudian ini ACCDB. Kalau saya,
Nah, ini dia. Nah, dan dulu juga masih yang pakai apa DBApp seperti itu ya, database-nya. Nanti kita bahas soal itu ya. Sekarang kita adalah bagaimana trik tentang mendownload ya. Tadi mendownload atau memasukkan data dari database MySQL. Oke, ini adalah pertanyaannya. Ini adalah widgetnya yang membantu untuk tadi mendownload data ke ICL. Ini next. Nah, ini dia. Ini ada disk, ada ABCD. Ini MS Access kan bisa kan. Ini AS400 nih. Lama sekali ini ya. AS masuk FDF, PL1. Ini COBOL juga, bahasa COBOL. Oke, nah ini bisa. Ini menggunakan DSN, mesin data juga. Ini di base files juga. Ini MS Access yang dulu ya. Oke, nah ini. Oke, kita tidak menggunakan ini untuk ini kita akan ulang ya. Ini penjualan tadi. Kita taruh di sini ya. Oke, new table tadi ya. Tadi hilang tadi dah. Oke, ini bisa ini, bisa ini. Kita juga pakai eksternal bisa, kita pakai disk bisa. Ini dari your file is on the disk. Bisa floppy. Nah, ini zaman dulu masih floppy nih. Nah, makanya ada tulisan masih yang ini kan. Floppy disk. Oke, nggak ada kan sekarang sudah pakai flash disk kan. Nah, ini masih ada ini. Kita pakai hard drive, SSD ya sekarang ya gini ya. Oke, kita coba ya. Kita next. Oke, kita sekarang ke sini ya. Tadi kita pilih yang ini karena kalau yang ini khusus ini dan ini khusus yang memakai ODBC ya. Nanti kita coba yang ini juga. Kita pilih yang disk, kemudian kita ke sini. Nah, di sini kita bisa kalau kalian ke sini ke ACL data sample data files, maka ada ACL sudah menyediakan beberapa file, contoh-contoh file seperti ini, data-data seperti ini supaya kita bisa praktis ya. Nah, gitu. Nah, ini kalau contoh dari CSV. Nah, ini seperti ini kita open ya. Nanti kita pilih yang ini ASCII. ASCII itu yang teks gitu, si teks, notepad gitu. ASCII double I, ASCII. Next, kemudian nah ini dia dari SAP DBase, ini DBase 3 Plus atau DBase 4 ini yang lama sekali ini. Kemudian yang ini accounting pack ini kayak dari kayak MyOB seperti itu kan. Kalau kita accurate accounting, tapi ini yang ngambil dari ECPAC nih, master file. Ini juga master file saja yang bisa diambil kan. Kemudian di Excel file, Access Database, XML, XBRL juga bisa ternyata. Ada format juga. Nah, ini yang kita akan memakai yang ini, delimited text file. Karena disinilah tidak terlihat yang ini ya, MySQL atau Supabase atau Firebase itu database baru tuh ya, SQLite. Nah, itu tidak ada tuh. Nah, triknya agar itu bisa kita harus memakai yang delimited text file. Ya, artinya kalau kita ingin mengimpor ya dari MySQL, berarti kita harus dari sini dulu ke CSV. Jadi urutannya ya dari MySQL itu tidak bisa langsung ke mana? Ke SQL. Nah, kemudian kita harus melalui apa? Ini dia CSV. Nah, dari CSV baru SQL karena di SQL ini bisa pakai ini CSV ini. Kalau kita next, nah ini dia akan pakai koma. Nah, ini bisa pakai CSV ya. Tinggal di setting. Oke. Berarti kita harus menyiapkan CSV-nya dulu ya. Nah, gitu ya. Oke. Oke. Kita tanya dulu nih ChatGPT, Bang. Apa yang disebut dengan apa ya? Tadi sebentar. Ini dia. CSV. File CSV itu apa? Tanya dulu. CSV itu semacam file text ya. Nah, ini dia. Comma separated values. Ini artinya nilai-nilai yang di file text yang seperti notepad itu bisa dibuka dengan itu, tapi dipisah dengan atau separated ini dipisah dengan koma.
atau kadang-kadang dengan titik koma bisa dipakai seperti itu. Jadi ini file text sederhana yang digunakan untuk menyimpan data. Ini yang paling sederhana. Dan tapi masih bisa dibuka dengan Excel. Di mana setiap barisnya mewakili satu record dan setiap kolomnya nah ini dia. Setiap baris, nah ini kita lihat contohnya nih. Nah ini dia. Yang ini adalah field-nya, bagi yang sudah belajar ya, field-nya. Yang ini adalah record-nya. Ini dia, record pertama, record kedua, record ketiga. Nah ini dia. Ini namanya table kalau dia dalam file CSV. Oke, jadi satu file CSV itu sebenarnya satu table. Jadi tabelnya terdiri dari field kan, ini field nama, isinya Andi, Budi, Citra. Field usia, isinya 25, 30, 28. Field kota, isinya Jakarta, Bandung, Surabaya. Nah ini dia. Jadi kalau kita kita bentuk seperti table itu seperti nama, usia, kota, nah, seperti ini. Ini dia ya. Bisa dibuka dengan ini Google Sheets, bisa juga dibuka dengan Notepad, bisa dibuka dengan PHP, SQL, Notepad juga, Notepad++ juga bisa. Ini saya buka pakai Notepad++. Oke, jadi tadi intinya MySQL kita taruh ke sini. Kita praktekkan ini ya. Berarti kita harus dari MySQL ke sini ya. Kita praktekkan ini bagaimana caranya. Ya. Sudah ini kita ke mana ya? Sebentar. Oke, keep stay tune. Oke, untuk menemukan database penjualan di dalam MySQL. MySQL ini adalah database yang sangat populer ya di Indonesia ya dan juga di luar negeri dan karena ini punya komunitas dan tidak bayar dan free ya. Bisa digunakan untuk sebagai backend database di banyak aplikasi ya. Makanya kita memakai MySQL supaya ini kan sudah common nih database-nya. Kemudian bagaimana caranya kita nanti kemudian mengekspor dari database dari MySQL ke CSV. Oke, kita coba ya. Kita harus mempunyai database dulu dalam MySQL. Database yang kita gunakan adalah database penjualan. Kita gunakan nanti SQL script file. Jadi saya sudah menggunakan ini, membuat SQL script file. Nanti bisa di-download ya. Bisa di-download kalau di sini dia. Nah, di GitHub. Nah ya, nanti link GitHub-nya yang ini tadi akan di-sharing ya. Nanti akan di-sharing seperti ini. Jadi kalian nanti bisa tinggal download. Nah, ya. Nanti ada DB yang ini dia DB penjualannya tinggal di download ya. Nah, ini yang .sql ini yang dinamakan dengan SQL script file ya, file. Nah, ini diklik saja sekali, setelah diklik sekali lalu di-download yang ini ya. Ini dia filenya, di-download saja yang ini. Oke, klik saja sekali. Sebab daripada kita nanti membuat database, membuat tabel-tabel itu kan takes time ya, bukan waktu. Nah, ini dia sudah di-download. Nah, dari sini baru nanti kita impor ke ini dia. Yang mana tadi? Ini dia. 01 DB penjualan kita impor ke dalam MySQL. Kita buka dulu MySQL-nya ya. Ini. Oke. Sekarang kita di PHP MyAdmin ya. Kalau ada beberapa yang pakai SAMPP, kalau saya ini pakai ini Laragon. Sama saja ya. SAMPP Laragon itu sama seperti Honda. Ada yang pakai Honda, ada yang pakai Yamaha. Nah, ini saya pakai Laragon. Cara mengaktifkannya tinggal ini. Ini kalau cara men-stop seperti ini. Kalau di SAMPP kan ada dua tombol di sini yang dihidupkan Apache dengan MySQL-nya. Kalau di Laragon kita hanya memakai klik sekali ini, tapi dua juga yang diaktifkan. Nah, setelah itu baru untuk membuka database atau PHP MyAdmin-nya tinggal klik ini. Nah, gitu ya. Nah, dia muncul kan sudah. Oke ya, sekarang kita ingin ini tadi skenario-nya ya, ingin mengimpor database dari MySQL ke CSV. Tapi sebelum kita mengimpor, berarti kita harus memiliki database-nya dulu ya. Nah, database-nya bisa dibuat secara manual, database penjualan, tabel-tabelnya dibuat secara manualnya, field-fieldnya juga dibuat, kemudian diisi data-datanya. Nah, supaya menyingkat waktu, kita buat langsung dengan otomatis dengan SQL script file ya, yang sudah saya siapkan, yaitu ya, jadi kita menggunakan itu ya. Ini kita buat dulu ya. Sebentar, kita buat dulu ininya, kita klik new, yang di sini new ya, new. Kemudian di sini kita klik, kita tulis penjualan.
Nah, ini bisa ditambah nama misalnya Romi, Ozi, nah, nama kalian ya, tambah satu saja. Oke, kemudian di eh, klik tombol create. Nah, gitu ya. Udah tuh. Ini ada di sini pertama. Kalau kita lihat tiba besar nih, nah ini sudah berhasil. Berarti kita sudah berhasil membuat eh, database penjualan. Sekarang untuk tabel-tabelnya dan isi-isinya otomatis dengan memakaikan tadi, pakai script tadi ya. Script apa tadi namanya? SQL script file. Nah, SQL script file ini sudah saya siapkan yang mana kalian bisa langsung langsung download ya. Nanti untuk link cara mendownloadnya yang ini di GitHub ini akan diberikan di deskripsi ya dari video ini. Jadi kalian nanti akan diberikan ini link seperti ini, dibuka saja, kemudian di enter, nanti akan ada yang nomor satu ini. Yang nomor satu yang ini tinggal diklik ya, yang ini diklik, klik saja file itu ya, klik yang warna biru, klik sekali, kemudian nanti ada yang di sini, yang di sini yang di sini di downloadnya ada panah ke bawahnya. Nah, di download saja itu. Klik sekali download. Nah, dia terdownload. Nah, ini sudah terdownload. Saya sudah download pertama ini. Ada yang satu dan dua yang terakhir. Oke, setelah itu kemudian um, selesai ya. Oh, ini belum. Kita membuat database-nya belum. Belum selesai. Oke, kita ke sini, kita klik tadi penjualan, kita baru saja membuat database penjualan, lalu kita buat table-tablenya dengan menggunakan SQL script tadi ya. Ini caranya dengan import ya. Ini ada tombolnya import. Kita pakai tombol ini dia, import. Oke. Kita import dulu ya. Nah, ini klik sekali, kemudian kita browse tadi yang sudah barusan tadi kita download. Dan ini tadi yang dua ya. Kemudian kita ke bawah, scrolling down. Yang import ini kita klik sekali. Oh, kita lihat. Nah, ini dia hijau. Berarti kan otomatis ini dia tabel-tabel ini dia akan terbuat seperti ini ya. Ini di database penjualan ya, hanya ada 4 tables yaitu barang, jual detail, jual header, nih header, atau kadang-kadang orang menulisnya jual master, sehingga hubungan ini adalah master detail. Kadang-kadang dia menulisnya jual saja. Nah, itu kita harus paham sebagai auditor. Pokoknya untuk auditor e-audit ini kita harus memahami database. Banyak database nanti akan kita pelajari. Ada Excel, MS Access, SQL Server, Oracle, Microsoft Server. Banyak ya. Yang kalau yang kekinian itu kan seperti Supabase, Firebase, SQLite, banyak sekali. Ini kebetulan salah satu yang masih populer, yang sudah lama juga tapi masih populer SQL MySQL. Tapi membukanya dengan menggunakan PHP MyAdmin. Jadi PHP MyAdmin ini bukan nama database ya, ini nama tools yang digunakan untuk melakukan manajemen database ini, MySQL. Oke, kita kembali ke sini. Jadi nama tabelnya ada 4 ya. 1 barang, kedua jual detail, jual hal, dan pelanggan. Nah, kenapa jual ini ada 2? Kalau kita ke sini ya, kalian ke Google, kalian klik invoice, ini anggap saja invoice penjualan, kemudian klik ini, kemudian kita buka. Nah, invoice seperti ini. Tadi ada 2 ya. Kalau kita ke sini, ada jual header, ada jual detail. Jual header, kalau kita klik sini, kita klik structure-nya, ini ada pelanggan, ada tanggal. Berarti jual header ini adalah yang di bagian atas saja. Oke ya. Atas ini jual header. Jadi yang ini namanya jual header. Untuk data-data di invoice itu, jadi kalau form itu kan ada semacam ini kan, apapun formnya, mau form penjualan, form pembelian, form untuk misalnya permintaan barang. Nah, pada umumnya ada 2. Ada 2 bagian. Bagian pertama yang ini, yang lingkaran pertama adalah header, ini headernya. Lingkaran kedua, ini bukan lingkaran sih. Nah, ini area kedua ini namanya detail. Jadi ini adalah jual header, ini jual detail. Makanya kalau kita lihat ke dalam database-nya ada jual header, jual detail. Jadi seperti itu ya. Jual header untuk mengisi
yang informasi bagian atas dengan jualan detail untuk yang di bawahnya. Jual detail itu kan ada barang ID-nya apa, kuantitasnya apa, harga jualnya berapa. Seperti ini hubungan antara jual detail dengan jual header dari sini. Nah, ini berarti jual header yang nomor satu nih, ini jual header nomor satu, berarti jual header nomor satu ada punya dua anak ya di sini, baris kedua dan baris pertama dan baris kedua. Kalau ini adalah barang ID FK. FK ini namanya foreign key ya. Ini barang dengan kode nomor 1 dan barang dengan kode nomor 2. Kalau kita ingin tahu barangnya apa, kita tinggal ke tabel barang. Jadi barang 1 itu adalah pensil HB, barang 2 adalah pulpen biru. Nah, begitu ya. Ini lama-lama ini kalau pertama yang bukan jurusan IT atau komputerisasi akuntansi, yang masih jurusan akuntansi atau ALKS mungkin agak bingung ya, tapi kalau lama-lama belajar pasti akan you will got it finally begitu. Ya, itu ya. Tadi kenapa harus dua tadi? Tadi karena ada header dan detail. Oke ya, sudah oke. Sedangkan dalam ini sudah ada record-nya nih. Cara melihat record kan tinggal di browse tadi kan. Nah, ini ada berapa record nih, kita coba. Ini kan cuma number of row-nya bisa kita banyakin nih 250, jadi kita akan tahu berapa jumlahnya. Kalau kita scrolling down, ini jumlahnya berapa faktur nih? Ada 40 faktur ya. Ini adalah field jurnal jual H header, jual H ID ya. Jual H itu kan jual header tadi ya. Nah, kalau kita dalamnya structure-nya yang ini. Nah, jual H ID ini auto increment. Jadi setiap kali penambahan ini user tidak perlu nambahin ini. Nanti secara otomatis MySQL menambahnya. Jadi 1, 2, 3. Bila ada import lagi 4, ada import lagi 5. Bila nanti yang import kelima dihapus, dia langsung 6, 7, 8, 9 seperti itu. Pelanggan ID ini adalah untuk memasukkan tadi ID-nya dari pelanggan. ID dari pelanggan misalnya kalau kita browse, kita cek ya. Di browse misalnya 1, berarti 1 itu siapa, klik saja klik pelanggannya. 1 itu adalah Andi Wijaya. Ini dia kan. Nah, begitu cara membaca database ya. Nanti kita belajar relasi juga. Sebab untuk e-audit, pemahaman terhadap database itu adalah yang nomor 1. Kalau kita kurang bisa database, itu akan agak sedikit susah. Karena sebenarnya SQL-nya adalah alat bantu untuk kita mengquery, merekap, mencari file-file yang anomali, yang berbeda dengan yang lainnya. Itu sebenarnya bisa kita gunakan dengan query ya, atau bahasa-bahasa SQL. Atau juga bisa dengan memakai ini, salah mudah dengan MS Access. Nanti kita coba dengan MS Access juga ya, untuk video berikutnya. Oke, sekarang kita tadi ingin apa tadi? Ingin mengekspor ke CSV kan? Oke, sekarang kita lihat caranya. Kita ekspor satu-satu. Jadi kita tidak bisa mengekspor langsung sekaligus ya. Kita ekspor satu-satu. Kita klik dulu barang. Mungkin ada nih, saya tidak tahu. Ini saya satu-satu supaya mudah kita mendemokannya. Oke, ini adalah isi dari tabel barang ya. Ini mau kita ekspor ke CSV. Jadi kalau tadi import, sekarang ekspor. Kalau kalian lihat di sini, nah ini ekspor. Ini yang di klik ya. Oke, kita klik sekarang sekali. Kemudian ada ini, kita lihat formatnya. Formatnya macam-macam, dia bisa ekspor tadi ya, tidak hanya CSV, tapi ini macam-macam. CSV itu apa? Sudah ada ya. Ingat tadi kita ada tadi ya, CSV seperti ini. Nah, ya, CSV itu ini dia. Jadi di atas ini nama field, bawah ini adalah isi daripada tabel. Jadi itu CSV itu seperti itu. Oke. Jadi setiap baris akan mewakili satu record. Jadi baris ini baris ini satu record. Tapi bagian atas ini namanya field-nya. Jadi field, misalnya untuk field kota, isinya Jakarta, Bandung, Surabaya. Kebetulan hanya 3 record saja ini ya. Kita ke sini lagi, ke sini tadi SQL ya. Nah, kita ke CSV. Jadi sebenarnya format itu banyak juga. Ada format PDF, ada format LaTeX, JSON. Ini JSON sangat terkenal. Ada CSV. CSV ini lama tapi sangat terkenal. Jadi sebenarnya adalah format file database yang sangat
bisa menjadi intermediary atau menjadi perantara antara beberapa disk. Makanya ini perantara kan. Jadi CSP ini bisa jadi perantara antara SQL karena di SQL kan tidak ada langsung dari MySQL. Makanya dia menjadi dari CSP dulu, MySQL ke CSP dulu, CSP baru ke SQL. Kita ke sini lagi, berarti kita ke CSP ya. Kita pilih yang CSP yang nomor 2 saja, sebab kalau CSP ini dia batasnya pakai koma. Nah, ini pakai titik koma lebih mudah. Kalau pakai koma itu nanti dia akan agak sama dengan yang bila ada misalnya angka yang pakai desimal, pakai koma kan. Atau angka ribuan dalam bahasa Inggris kan, dalam luar negeri itu koma itu kan ribuan. Nah, kita menggunakan makanya kita gunakan yang CSP for my MS Excel atau CSP yang kedua yang dibatasi oleh titik koma. Kalau ingin beberapa saja ini dump some rows, kalau ingin semuanya dump all rows. Kita pakai yang ini ya. Kemudian kita klik export. Sekali, nah ini langsung otomatis. Nah, mudah ya. Berarti kita sudah selesai yang ini dia, MySQL ke CSP. Oke. Kalau sudah selesai baru kita ke mana? Baru kita ke tadi sudah ikut, baru kita ke CSP ini. Baru kita ke CSP KCA ya. Tadi kan sudah berhasil nih ke CSP. Kalau kita lihat CSP-nya, coba kita lihat. Ini dia. Nah, lihat CSP-nya ini. Ini bisa kita buka dengan Notepad. Ini dia. Nah, ini dia. Nah, ini dibatasi oleh titik koma nih. Nah, kalau tadi di chat GPT tadi bilang dengan koma. Jadi bisa dengan koma, bisa dengan titik koma, bisa dengan tab atau dengan spasi seperti itu. Nah, ini di atasnya ini namanya field. Field itu namanya kolom kalau di Excel ya. Ada barang ID, nama barang, harga barang, jumlah barang, kode barang. Nah, ini kita impor, nanti kita ekspor atau nanti SQL mengimpornya ya. Nanti kita belajar juga bagaimana cara mengekspornya ke MS Access, bagaimana kita mengekspornya ke Excel nanti di video-video berikutnya ya. Oke, ini nanti yang kita masukkan atau kita impor ke dalam SQL. Kita buka lagi SQL-nya. Ini yang berhasil saya tadi import ya. Tapi saya hapus lagi nih ya. Hapus dulu. Cara menghapusnya gini. Nah, ini dia. Ini delete. Nah, ini tarik seperti ini. Sudah di delete. Nah, bisa ya. Oke, ini penjualan. Ini adalah project history kita. Ini dia project kita ya. Kita klik kanan. Nah, seperti ini. Kita new table kan. Table apa tadi? Table barang. Klik sekali. Kemudian ini adalah widgetnya. Kita next. Kemudian kita pilih yang nomor 1. Kita next lagi. Kemudian baru nanti kita buka yang ini tadi, yang di download tadi ya. Yang ini. Ini dia tadi ya. Kita open. Sudah, kita pilih yang nomor 2, ASCII. ASCII text. ASCII itu artinya teks. Kita next lagi, kita pilih yang delimited text file. Delimited itu artinya yang dipisah. Delimited. Nah, kita pilih lagi next. Nah, ini sudah jadi berhasil nih memisah si ACL-nya, si ACL-nya berhasil. Sampai select data nih. Sudah berhasil karena si ACL-nya tahu bahwa punya kita itu dibatasi oleh titik koma, semikolon dalam bahasa Inggrisnya ya, semikolon. Nah, titik koma ya dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris semikolon. Kemudian bisa juga tab, bisa juga koma. Kebetulan dia mendeteksi semikolon, kebetulan memang semikolon juga. Nah, ya, kalau kita buka, coba kita cek. Kita buka, memang semikolon. Klik kanan, kita buka pakai tuh kan, titik koma kan. Nah, sekarang kita ke sini lagi. Nah, di sini kalau kita lihat di row yang pertama ini sebenarnya bukan data ya. Ini adalah namanya header atau namanya field. Jadi nama field ini jangan kita import nama field. Ini kita berarti kan ini sebenarnya harus dihapus nih di sininya kan yang ini. Nah, kita impor juga kan, padahal isinya kan mulai sini kan. Nah, untungnya di HCL itu ada fasilitas untuk mengidentifikasi bahwa ini adalah nama file. Nah, ini dia. Use first row as field names. Jadi kita pakai row yang pertama atau baris pertama sebagai nama-nama field. Klik saja. Nah, jadi nama field. Ya. Nah, sekarang kita mengidentifikasikan. Ini yang harus kita betul-betul lakukan. Nah, ini sudah dulu ya. Ini cuma membatasi ini saja.
Kita next ya. Ini oh ini build-nya, lebarnya ya. Jumlah barang, kode barang. Sebenarnya kalau di database sebenarnya ya, di real world itu nama fieldnya akan sangat banyak, nama tabel juga tinggal kita mengidentifikasi. Nah, ini terbantu beruntung kita karena penamaan database-nya sangat mudah dipahami, barang, jual beli, jual detail. Kadang-kadang di database-nya mereka menggunakan nama-nama abstrak yang kode-kode, jadi kita kadang-kadang tidak paham seperti itu. Tapi mereka semakin apa ya, semakin pembuatan aplikasi tadi semakin menengah ke atas, semakin bagus, pasti mereka akan mempunyai guidance buku database-nya. Sehingga dengan mudah kita mempelajari database-nya. Gitu ya. Oke, kita next ya yang ini, karena sudah kita pas tidak batasi ya, kita next. Kalau sudah next, nah ini dia, kita harus menyimpan, tadi kan namanya barang.csv. Nah itu harus kita simpan dalam format ECL. Setelah kita import, nah si ECL mau bilang nih, itu mau diberi nama apa nih hasil import yang tadi. Nah kita naruhnya di sini ya. Nah ini di ECL data ya, kita taruh di sini ya. Nah, di dalam folder ini kita buat folder dulu, new folder, db penjualan, double klik. Kemudian kita masukkan, kita beri nama ini, penjualan barang.pl. Ya, penjualan ini database-nya, barang ini adalah tabelnya. Nah, di ECL nama dari file tadi ujungnya ini atau ekstensi filenya adalah field fil ya. Setelah itu saya karena sudah menyampaikan katanya sudah ada nih request kah? Yes. Ya, sudah. Kalau sudah, kita next. Nah, di next ini kita harus mendefine fields-nya, mendefinisikan apa tipenya. Kalau kita cek, jadi setiap field yang kita impor tadi, yang ini tadi harus kita definisikan. Ada dua sebenarnya, secara garis besar, ada yang teks, ada yang numerik. Yang numerik yang ini ya, 1, 2. Nah, 2 field ya. Yang ini berarti, ini numerik juga nih, karena 1, 2, 3 kalau kita cek di sini. Ini yang barang ya, kita lihat structure-nya. Nah, ini int ini kan integer. Integer itu adalah numerik. Nah, kita ke sini berarti ini kita rubah menjadi numerik. Kita cari numerik di sini. Nah, ini ada dua numerik formatted dan unformatted. Formatted itu yang ada koma, ada titik, seperti dalam rupiah itu kan. Ini karena tidak ada itunya, kita sudah ya. Nah, yang nomor 2 lagi, nama barang. Kalau nama barang ini architect, tetap, karena architect itu ya teks ya. Yang ini lagi kode barang juga architect, tetap, hanya dua ini yang kita rubah menjadi tadi numerik. Kita ke bawah, numerik unformatted, dan ini adalah numerik unformatted. Yang ini yang harus kita hati-hati ya. Kalau kita nanti salah, nanti pada kita menganalisis ini kita tidak bisa menambah. Nanti kan kita harus memverifikasi juga ya. Ini kan yang harus kita lakukan sekarang kan. Yang terakhir adalah memverifikasi. Memverifikasi itu artinya apakah nanti yang field ini sesuai memang numerik. Kalau tidak numerik, artinya tidak bisa dihitung, mungkin pada saat kita mengimpor itu kita mengimpor dari Excel, dari klien kita yang memakai Excel, dan dia menulis 200 mungkin dengan 2 huruf O, jadi tidak bisa sebenarnya 2, jadi 2 OO. Jadi itu tidak bisa dihitung kan, itu nanti pas saat kita melakukan verifikasi yang ini nanti gagal. Oke. Jadi harus diverifikasi ya, agar sesuai dengan ini. Kalau numerik, ini numerik. Kalau ini kan, kalau di harga barang numerik, ya isinya harus numerik dong. Kalau ini isinya adalah teks, ini teks. Jangan sampai misalnya sebenarnya kita menganggap ini numerik untuk bisa dihitung jumlah barangnya berapa, ternyata di dalamnya ada banyak. Yang dalam audit nanti kita akan mengalami kesalahan dalam melakukan analisisnya. Dan itu sebenarnya tidak jarang yang seperti itu kesalahan. Karena memang masih dirty. Jadi harus kita clean up. Itu namanya gitu. Jadi jarang kita langsung mendapatkan data langsung bersih. Bersih seperti ini kan bersih. Karena langsung dari database kan. Jarang juga mereka klien kita memberikan database-nya seperti itu MySQL. Jarang kadang-kadang kita mendapatkan dari Excel, dari teks, dan kadang-kadang itu banyak kesalahan. Dan inilah salah satu cara untuk menghindari kesalahan tadi dengan cara dengan menggunakan fitur ECL verification. Jadi kita sebelum kita melakukan analisis, kita melakukan ini dulu ya.
Oke, ini sudah. Ini jangan sekali lagi jangan sampai salah ininya. Ini juga, ini juga, ini juga. Ini ada desimal 0 saja desimalnya. Jika 0. Oke, kita next. Nah, ini terakhir di verifikasi supaya kita baca. Setelah itu kita tekan finish. Nah, kita beri nama apa nih di sini? Ini penjualan aja ya, penjualan barang. Barangnya ini labelnya, penjualan database-nya. Kita kok. Nah, ini selesai nih. Nah, ini dia. Ini selesai. Selesai kita mengimpor ID-nya. Ini kebetulan ID-nya sama nih dengan nomor ini nomor nomor record ya. Ya, kebetulan sama dengan barang ID. Sebenarnya kalau nanti ada penghapusan, ini kebetulan tidak. Ini 34 sama 34. Kalau nanti ada penghapusan ya, ini ya. Oh, ini 40 ya. Kalau kalau ini kita cek juga. Kita juga harus memastikan bahwa saat kita mengimpor-impor itu tidak ada yang hilang ya. Kita lihat cek browse-nya, kita cek ini berapa nih anunya, recordnya ya. Kalau kita cek ke sini kan 250, kita cek saja ini kebetulan pas ID-nya 40 ya. Pas ya 40. Jadi harus kita hitung ya. Kalau Anda nanti misalnya kita mengimpor semuanya ternyata yang terimpor cuma sebagian, let's say 20, nah itu nanti melakukan analisis auditnya kita nanti salah. Oke, kita sudah impor ya, sudah benar ya. Nah, terakhir sebelum kita melakukan analisis untuk terakhir dari video ini adalah kita melakukan verifikasi. Verifikasi tadi supaya tidak melakukan kesalahan tadi, debitnya itu benar ya. Caranya kita klik ke data ini, lalu kita klik verify. Nah, ini dia. Ini mau yang di verify yang mana nih? Ini saja kah atau ini saja kah atau ini saja kah? Kalau mau semua, klik semuanya. Verify. Nah, ini kita pilih semua add all. Nah, gitu. Kalau ini berapa satu-satu saja, ini klik saja satu yang ini saja. Nah, begitu. Tapi kalau mau semua add all. Kita pilih semua ya, add all. Kita klik OK. Jadi tabel penjualan. Ini outputnya di mana? Kita taruh di screen saja outputnya ya. Bisa juga sih naruhnya di print atau di file. Filenya taruh saja di nama filenya apa. Nah, gitu. Dan kita di screen saja cukup. Kita oke ya. Kita ke sini lagi. Ini yang mau kita cek. Nah, ini dia. Zero data validity error detected. Jadi zero. Kalau nanti ada error yang tadi, misalnya tanggalnya salah, tanggalnya misalnya 12, misalnya 30 Desember, tertulis 12 bulannya 30. Nah, itu kan error kan. Nah, itu nanti ada error di sini. Atau tadi seperti tadi kalau misalnya angka ternyata ada karakter di dalamnya tuh. Kalau masih ini salah, berarti ada kesalahan impor, ada kesalahan dalam database yang harus kita clean up, atau nanti kita minta ke klien untuk menyiapkan data yang betul. Seperti itu. Berarti sudah selesai ya. Kita sudah memverifikasi. Kalau kita lihat historisnya, ini kita sudah verify field. Nah, error limitnya 10 to screen. Nah, ini sudah kita. Berarti kita sudah berhasil ini ya melaksanakan ini MySQL ke CSP ke SQL dan kita berhasil melakukan trik import database MySQL dari aplikasi ACL. Tidak mengimport MySQL dari aplikasi ACL. Oke. Selesai ya untuk kita jumpa lagi untuk video-video berikutnya untuk membahas tentang bagaimana cara menganalisisnya tadi ya. Misalnya untuk video berikutnya ini saya kayaknya judulnya ini dia. Bagaimana cara melacak perubahan harga jual dari database. Jadi sebenarnya yang dijual adalah barangnya 2.000, dijual ternyata 3.000. Nah, padahal penjualan itu kan ada ratusan ribu. Coba kalau kalian ke hypermarket, satu hari itu berapa penjualan? Bisa ratusan kan, 200, 500. Bagaimana melacak ada harga barang yang berbeda? Berbeda kita melakukan audit. Dari zaman dulu kita lakukan auditnya salah satu ya. Nah, ini nanti yang tip 2 nih ya. Oke, see you again in next tip ya, next tip 2 ya. Kita lakukan nanti ya. Ini see you again in the next video ya. Bye-bye. Assalamualaikum.